البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 107. Qala fadilatu Syekh Abdul Aziz ibnu Abdullah Ar-Rajihi habibahullahu ta'ala, setelah menyebutkan hadis Irbad bin Sariyah, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma. Hadal hadis rawahul Imamu Ahmad fil Musnad wa ibnuhu Abdullah fis Sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamu Ahmad di dalam Musnad beliau dan juga anak beliau yaitu Abdullah di dalam As-Sunnah, dan ini memang imam besar. Ayah dan anak sama-sama imam besar. Sebagaimana dalam biografinya Jihbid ibnu Jihbid, yaitu apa? Pakar anak dari pakar. Tayyib. Wa Abu Dawud wa sanaduhu hasan. Sanadnya hasan. Tayyib. Dan boleh apa setelah dikumpulkan sanadnya menjadi apa? Sahih li ghairi. Tayyib. Wa fihi isbatu azabil qabri wa na'imih. Di dalam hadis tadi ada penetapan azab kubur dan kenikmatan kubur. Wa isbatul fitnati fil qabr, dan penetapan fitnah di kubur. Wa su'alu mungkarin wa nakir, dan pertanyaan terhadap pertanyaan dari mungkar dan nakir. Wa huma malakan, dan kedua-duanya adalah malaikat. Yuqalu li ahadihima munkar, yang satu dinamakan mungkar, wazan apa? Muf'alun. Wasani nakir, yaitu fa'il, dan dua-duanya yaitu apa? Yaitu isim maf'ul, dua-duanya itu. Cuma yang pertama isim maf'ul dari apa? Wazan af'ala yuf'ilu. Tayyib. Isim maf'ulnya adalah apa? Muf'alun. Sementara yang kedua ini nakir bimakna yaitu apa? Mangkur kalau kita buat kiasnya. Tapi apa? Ini dengan sighat mubalaghah, yaitu sangat tidak dikenali. Tayyib. Karena memang tidak ada makhluk, tidak ada orang di dunia ini yang pernah melihat makhluk yang sangat mengerikan seperti kedua-duanya itu. Maka yang satu dikatakan mungkar, yang satu nakir. Dan ini sighat mubalaghah, yang nakir ini. Tayyib. Kama ja'a fi hadisin akhar, sebagaimana datang dalam hadis yang lain. Bukan berarti kita menetapkan nakara yang kiru misalkan kemudian mangkurun, bukan gitu. Tapi kalau dikiaskan adalah asalnya macam itu. Walaupun tentunya prakteknya memang ini adalah rubai, dia memang dari angkara yungkiru, bukan sulasi. Baik, yang ma'ruf penggunaannya adalah rubai dia. Kemudian apa? Langsung dibuat pola mubalaghahnya jadi wazan fa'il. Fayajibul imanu bi'adzabil qabri wa na'imih, maka wajib untuk mengimani azab kubur dan kenikmatannya. Wa anna hadhil ummah tuftanu fi quburiha, dan wajib mengimani bahwasanya umat ini akan dicabar, akan diuji di dalam kubur-kubur mereka. Yakni tus'al, yaitu akan ditanyai. Wa tukhtabar, akan diuji. Wa tumtahan, akan dicoba. Bisu'ali anil islami wa anil iman, dengan pertanyaan tentang masalah Islam dan iman. Yaitu prakteknya macam apa? Yuqalu lahu ma dinuk wa man rabbuk wa man nabiyyuk. Seakan-akan pertanyaannya ini sederhana, tapi ternyata apa? Tidak semua orang mampu menjawab. Nah, ini bagian dari cabaran. Betul-betul apa? Cobaan. Orang di dunia mungkin menyangka ini pertanyaan yang sederhana dan senang, mudah untuk menjawabnya. Nah, ini bagian dari kesempurnaan cabaran. Bagaimana pertanyaan yang semudah ini seandainya ditanyakan di dunia, ternyata di alam kubur banyak orang yang tidak mampu menjawab. Ini adalah bagian dari ujian. Makanya yang terpandang memang bukan sekedar ucapan dan hafalan terhadap 3 pertanyaan ini dan jawabannya, tapi yang terpandang adalah pelaksanaan dan pengamalannya, agar di alam kubur betul-betul apa? Dia tertolong.
fa yusabbitullahul mu'min wa yudhillullahul kafira wal fajir. Maka Allah mengukuhkan orang yang mukmin sehingga mampu menjawab sebagaimana di dunia imannya kokoh. Demikian Allah Ta'ala menyesatkan orang kafir dan orang yang jahat. Dalam hadisnya sebagian lafadznya adalah munafik. Nah, orang munafik juga akan disesatkan sebagaimana di dunia selama ini dia tersesat, tidak mau ikut yang benar setelah tahu kebenaran. Wa fil hadis qol atahu malakani aswadani azraqan. Dalam hadis yang lain maka yaitu Rasulullah bersabda, dia akan didatangi dua malaikat yang hitam dan biru. Ini sangat menakutkan tentunya. Yuqalu li ahadihimal munkar wal akhar nakir. Dinamakan yang satu itu mungkar, yang lain dinamakan nakir. Disebutkan dalam catatan kaki, ini hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Abi Asim, Al-Ajurri dan Ibnu Hibban. Dan memang apa? Mungkin untuk dihasankan, memang boleh hasan atau hasan li ghairih minimalnya. Tayyib. Wa qaulul muallifi rahimahullah wa ya'tihi munkarun wa nakirun kaifa sya'a wa kaifa arada. Wa kaifa arad. Ucapan si penulis yaitu Imam Ahmad rahimahullah, dan dia akan didatangi mungkar dan nakir sekehendak Allah dan sesuai dengan keinginan Allah. La nas'alu anil kaifiyah. Yaitu kita tidak menanyakan bagaimana itu. Iya, karena ini di luar akal kita. Tayyib. Ini adalah keadaan di alam barzakh yang mana dia itu adalah alam gaib. Bagaimana orang tertimbun tanah lalu mampu duduk dan begini dan begitu. Lalu bagaimana yaitu dilapangkan kuburnya nanti sejauh mata memandang dan begini dan begitu. Ini adalah keadaan di alam kubur. Ini adalah alam ruh. Tayyib, di luar alam fisikal kita. Maka jangan kita tanyakan bagaimananya. Tayyib. Fa innahuma ya'tiyani ala ayyi tariqatin aradallahu subhanahu wa ta'ala. Karena mereka berdua akan mendatangi orang yang dikubur itu dengan metode yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Fala budda minal imani bidzalik. Maka kita wajib mengimani itu, wa'tiqaduh, dan meyakininya. Walihada qala Tahawi rahimahullah fi aqidatih. Maka dari itu At-Tahawi rahimahullah berkata dalam akidahnya, wa syarih Tahawiyah Ibnu Abil Is, dan juga pensyarahnya yaitu Ibnu Abil Is Al-Hanafi, wa qad tawataratil akhbaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan khabar-khabar telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subuti adzabil qabri wa na'imih, tentang pastinya azab kubur dan kenikmatannya. Liman kana lidzalika ahlan, bagi orang yang layak mendapatkan itu. Wa su'alul malakain, dan telah pasti. Wa su'alil malakain, dan juga telah pasti tentang pertanyaan dua malaikat. Fayajibu tiqadu subuti dzalik, maka wajib untuk meyakini kepastian tentang hal itu. Wal imanu bih, wajib mengimaninya. Wala yutakallamu fi kaifiyatih, dan tidak boleh ditanyakan. Tapi kalau kembali ke fa'ilnya adalah kita, yaitu betul-betul fa'ilnya ada, berarti wala yatakallamu, dan tidak boleh dia berbicara tentang kaifiyatnya. Karena kita dilarang berbicara tentang sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Kita tidak punya ilmu tentang kaifiyatnya, maka gimana kita berbicara tentang itu? Tapi kita diberi ilmu tentang subutnya, tentang pastinya perkara itu. Maka kita bicara yang itu, bukan bicara tentang kaifiyatnya. Fa idza sabata tawaturul akhbari bidzalik, maka apabila telah pasti mutawatirnya khabar tentang itu, faman angkara tawatura wal ma'luma minad dini bid-darurah, maka barang siapa mengingkari perkara yang angkarul mutawatir, perkara yang telah mutawatir dan diketahui dari agama ini secara sangat pasti, bi ghairi syubhah, tanpa adanya kerancuan, kafar, maka dia kafir. Tayyib, ini betul, memang demikian. Kemudian fayajibu tiqadu subuti ma ja'a fi dzalikal akhbari wal imanu biha, maka wajib untuk meyakini pastinya apa saja yang datang pada berita-berita tersebut dan wajib untuk mengimaninya. Wala yatakallamu fi kaifiyatih, dan tidak boleh membicarakan tentang kaifiyatnya.
fi kaifiyatiha. Id laisa lil aqli wuqufun ala kaifiyatiha. Karena akal tidak punya pengetahuan tentang kaifiatnya. Waqafa ala artinya adalah alima, mengetahui. Wuqufun ala yaitu pengetahuan tentang kaifiatnya di sini. Likauniha la uhdalahu. Likauniha la ahdalahu biha fi hadhihi dar. Karena akal memang tidak memiliki pengetahuan, belum pernah akal menjumpai yang seperti ini di dalam kehidupan dunia ini. Baik. Bahkan apa? Yang sangat dekat dengan akal yaitu ruh kita. Akal meyakini itu ada, padahal mana sih roh itu dan bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, akal tidak tahu, padahal roh itu dekat dengan dia di dalam badan manusia. Sebagaimana akal juga di dalam badan manusia, gimana dia sampai tidak tahu. Nah, ini contoh kecil betapa sangat terbatasnya dan sangat terbantutnya pengetahuan tentang masalah ini dan pengetahuan akal tentang berbagai macam perkara. Baik. Yaqulu syarihu Tahawiyah, pensyarah Tahawiyah mengatakan wa syar'u la ya'ti bima tuhiluhul uqul. Syariat tidak mendatangkan sesuatu yang dianggap mustahil bagi akal-akal. Akal sehat tidak menganggap itu mustahil. Syariat tidak mendatangkan sesuatu yang akal itu mengatakan mustahil. Walakin ya'ti bima tuharu fihil uqul. Tetapi syariat mendatangkan sesuatu yang akal itu dibuat bingung. Sebagai apa? Mukjizat, sebagai peringatan betapa terbatasnya pengetahuan dan kemampuan akal. Baik, akal bingung, tapi akal tidak mengatakan itu mustahil. Sebagaimana dulu sebelum diketahuinya kemampuan untuk terbang dan sebagainya, akal bingung seperti itu. Tapi akal sendiri akan mengatakan itu memang bukan mustahil. Karena Allah Maha mampu. Sebagaimana akal kebingungan bagaimana sih burung itu mampu untuk terbang, sementara kita buat sayap sendiri tak mampu kita terbang dengan menggerakkan tangan kita. Padahal tangan kita jelas lebih kuat daripada sayap burung. Tapi kenapa kita tidak mampu? Akal bingung. Tapi akal sendiri, akal yang sehat akan mengatakan itu memang tidak mustahil. Karena Allah yang maha kuasa. Dan seterusnya. Sampai kemudian Allah menambah ilmu bagi sebagian akal yang meneliti keadaan burung. Oh, ternyata Allah mempermudah dengan pola sayap yang begini, dengan pola bulu-bulu dia yang begini, dan seterusnya. Lalu manusia mencoba meniru. Dan ternyata mampu manusia meniru walaupun apa dengan perlu apa energi yang besar, biaya yang besar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya memang apa? Akal sering kebingungan, tapi akal tidak menganggap sesuatu itu mustahil. Perkara-perkara yang Allah datangkan memang itu akal kebingungan karena memang akal terbatas. Pengetahuan mereka itu merangkak sedikit demi sedikit. Baik, akal kebingungan. Tapi akal yang sehat akan mengatakan itu memang bukan sesuatu yang mustahil karena Allah memang maha mampu untuk menjadikan makhluk begini, dan seterusnya. Baik, itu baru urusan dunia saja seperti itu. Nah, demikian pula urusan akhirat, urusan agama ini dan seterusnya. Maka masalah ruh, akal kebingungan, tapi akal sendiri, akal yang sehat meyakini bahwasanya tidak mustahil Allah menciptakan makhluk yang seperti itu, seperti ruh. Demikian pula akal kebingungan dengan keadaan di alam kubur, tapi akal yang sehat akan mengimani dan mengatakan bukan mustahil. Dengan kemampuan Allah yang sempurna itu menjadikan adanya kehidupan yang lain di dimensi yang lain dan dalam situasi yang begini itu bukan mustahil. Baik, maka kewajiban akal adalah beriman, bukan menjadi hakim terhadap sesuatu yang ilmu dia sendiri sangat kurang. Baik. Kemudian, yakni asyari'atu la ta'ti bi syai'in tunkiruhul uqul wa tuhiluh. Maksudnya adalah syariat tidak mendatangkan sesuatu yang diingkari oleh akal dan dianggap mustahil oleh akal. Lakin ta'ti bi syai'in tatahayyaru fihil uqul. Tetapi syariat mendatangkan sesuatu yang akal itu kebingungan. Untuk menunjukkan betapa terbatasnya akal manusia, maka yang wajib adalah beriman. Wala tudrikuhu alan firadih. Dan sesuatu yang tidak diketahui oleh akal kalau bersendirian. Ya, akal tanpa penyinaran dari wahyu, dia akan sangat tidak mengetahui berbagai perkara. Tapi kalau disinari oleh wahyu, maka apa? Akal akan sangat berkembang dengan bagus. Wa hadza huwa makna qaulil ulama. Dan inilah makna ucapan ulama, asy-syari'atu ta'ti bi muharatil uqul.
syariat itu mendatangkan perkara-perkara yang menjadikan akal itu kebingungan. Wala bimuhalatiha. Namun syariat tidak mendatangkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh akal. Fal aqlu sahihus sharih yuwafiqu an-naqlas sahih. Maka akal yang sehat dan jelas dia akan bersesuaian dengan dalil nakli yang sahih. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.